kalau melihat seperti ini pusing. Ya jelas pusing ya. Maka kita atau adalah sangat wajar bagi kalian itu menanyakan ada nggak sih ekspresi atau cara yang lebih simple untuk mengekspresikan atau menuliskan matrik ini. Nah, ternyata ada guys. Kita tidak harus menuliskan dengan seperti ini. Kita menuliskan dengan bentuk segi empat guys, bentuk tabel persegi. Nah, persegi atau segi empat lah. Nah, itu akan terlihat lebih simpel atau terlihat lebih cantik lah daripada yang begini. Nah, kayak gini kan ribet ya. Kalian malah bingung ini. Nanti misalnya ini sampai mana nih? Kenapa tadi sampai 1 2 2-nya nggak boleh gitu? Harus ada 1 2 3. Satu dua tiga dong. A 2 3-nya harus ada gitu. Nah, mari kita cek guys. Jadi matrik itu harus bisa dibentuk. Jadi salah satu ciri matrik selain yang ini tadi ya. Ini secara teori ya tadi ya. Kalau secara penglihatan ya, visual harus bisa, jadi matrik harus bisa divisualkan dalam bentuk persegi guys. Mari kita lihat tadi ya. Misalnya tadi, nah jadi tadi kan kita punya matrik kan 11, A11, A12, A13, A21, A22, A23 gitu ya. Ini terindeks oleh 1 2 dan 2 dan 3. Nah, ini 1 sampai 2, ini 1 sampai 3. Maka ini bisa ditulis dalam bentuk persegi guys. A11, A12, A13, A21, A22, A23 persegi guys. Nah, ini pertanyaannya kenapa jadi yang ini nggak boleh gitu ya tadi ya. A11, A12, A13, A21, A22. Nah, begini ini bukan matrik. Kenapa? Karena kalau ditulis pakai yang jadi persegi, lihat guys. A11, A12, A13, A21, A22. Yang ini mana? Dia harus persegi guys. Jadi ini menjadi tanda tanya. Jadi dia harus bisa dibentuk dalam persegi. Jadi ini bukan matriks berarti ya, walaupun bentuknya mirip seperti matrik, ada 2 indeks juga ya, tapi bukan matrik karena nggak bisa dibentuk dalam persegi. Bagaimana kalau ini? Mari kita cek lagi guys. Misalnya ini 11, 12, kemudian 21, 22, 31, 32. Nah, ini bentuknya gimana guys? Nah, ini bentuknya kalau yang seperti ini juga matrik karena lihat indeksnya semua ya. Ini satunya jalan sampai 3 ini ya jalannya. Indeks pertama ini 1, ini 2, ini 3. Jadi jalan sampai 3, yang ini sampai 2 saja. 1 2 1 2 1 2. Berarti dia matriksnya bentuknya begini. Bentuknya gini guys. A11, A12. Kemudian dia A21, A21, A22, A31. Nah, begini guys. Persegi juga ya, cuman perseginya ke bawah. Perhatikan guys. Nah, jadinya ternyata guys, angka pertama ini menunjukkan baris. Jadi ini namanya baris guys. Yang ini namanya baris ya. Ini adalah baris ke-1 nulisnya ya. Yang ini adalah baris ke-2. Nah, jadi melihat baris keberapa ternyata dilihat dari ini guys. Dilihat dari angka pertama. Indeks pertama ini. Jadi ini ditaruh di baris ke-1. Kalau dia 11 baris ke-1, A12 baris ke-2, A13 baris ke-3. Kemudian yang ini nah ini namanya kolom guys. Nah, ini kolom. Yang ini namanya kolom ke-1, yang ini adalah kolom kedua. Nah guys, jadi begitu guys. Mari kita lihat saja ini kolom ke-1, kolom kedua. Jadi kolom ternyata bisa dilihat dari angka kedua guys.
Misalnya ini ya, nah ini berarti terletak di baris kedua dan kolom kedua. Betul ya? Baris kedua berarti ke sini, kolom kedua. Nah, ketemu ya, A22. Baris ketiga, kolom ke satu. Baris ketiga, 1, 2, 3, kolom ke satu. Nah, A31. Oke guys, cukup mudah ya guys. Nah, ini adalah sejarah teori dasar tentang matrik guys. Nah, ini tidak banyak orang yang masih mengetahui. Nah guys, karena tidak dipublikasikan guys. Nah sekarang Mamang mendiscover, reveal. Nah teori itu guys. Oke kita lihat. Sekarang setelah ini kita lupakan saja guys. Yang ini tentang yang notasi klasik ini guys. Ini klasik banget. Karena kita menggunakan notasi yang lebih simpel yaitu yang ini saja guys. Nah, jadi misalnya ini, mari kita cek guys, mari kita coba guys. Sekarang kita coba latihan sedikit ya, membaca atau menganalisa bentuk matrik tadi ya. Misalnya kita punya 1, 2, 0, 3, 4, 2, 1, 0, negatif 1 misalnya. Nah guys, sekarang pertanyaannya ya, Mamang ini sebelum kita membahas tentang lebih jauh tentang ini guys, karena banyak juga ini ya, Mamang mau nanya dulu nih kira-kira nih, berapakah entry, nah entry ke 31. Nah guys, berarti ini ya, berapakah entry ke-31? Kalau ada pertanyaan seperti ini, mari kita lihat berarti baris ketiga, baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, lalu 1, kolom ke-1, kolom 1. Nah, berarti entry 31 sama dengan 1, guys. Nah, cukup mudah bukan? Lagi guys, entry ke 2, 3 misalnya. Entry kedua 3 berarti baris kedua kolom 3, baris kedua kolom 3 berarti ini, berarti E23 ini sama dengan 2. E23 ini maksudnya entry kedua 3 ya guys ya, jangan bingung ini karena ini singkatan saja guys, karena kalau harus menulis entry itu nggak hemat sepidol guys. Nah itu jadi supaya lebih hemat itu, sama lebih hemat, praktis, cepat gitu ya. Nah, maka disingkatlah jadi E, begitu guys. Ini entry guys. Oke mungkin itu saja guys terkait dengan apa ini. Oh betul ya, ini ada namanya ordo guys. Sekali lagi guys, ordo. Apa itu ordo? Ada yang mengatakan ordo, ada orde ada juga sih. Order itu adalah banyaknya baris dan banyaknya dikali banyaknya kolom. Jadi kalau ini ordernya ini adalah 3 kali 3. Ini baris, ini banyaknya baris, ini banyak kolom, guys. Nah, itu ya. Ini matrik. Misalnya kita mau nyari ordo berapa ya, misalnya kita punya 1 1 2 3 1 1 3 3 4 1 2 1 0 negatif 1 misalnya ya. Nah ini ordonya berapa? Nah ini ya, misalnya ini matrik M gitu ya nama matriknya, maka orde M ini sama dengan berapa? Barisnya ada 2 berarti 2 dikali kolomnya 1 2 3 4 5 berarti 5. Nah gitu guys, menentukan ordernya cukup mudah. Oke, cukup mudah ya. Mungkin saja dari Mamang. Yang pertama ini adalah berkenalan dengan matrik dulu, bertaaruf dengan matrik begitu ya. Bagus sekali ini. Thank you for watching guys. Kita bakal lanjutkan di video selanjutnya.